Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, izinkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang lembaga penjaminan dan hukum jaminan di Indonesia. Untuk kali ini, kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang dengan saya Monika Amanda Plopira dan ada 2 lagi rekan saya. Yang pertama ada Veda Kalika dan yang selanjutnya ada Lucy Suciawan. Baiklah, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Lucy. Kepada Lucy, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan latar belakang. Dalam setiap transaksi, utang piutang selalu melekat risiko web prestasi atau gagal bayar. Keadaan jaminan menjadi instrumen penting sebagai alat pengaman bagi kreditur sekaligus pencipta kepercayaan dan hubungan hukum antara pemberi dan penerima pinjaman. Seiring berkembangnya ekonomi, hukum jaminan di Indonesia terus berkembang untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan minimalkan risiko kredit macet. Pengertian lembaga pinjaman. Institusi yang menjamin pemenuhan kewajiban finansial debitur atau terjamin kepada kreditur atau penerima jaminan, berfungsi mengalihkan risiko gagal bayar atau risk sharing, meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan. Contoh, Jamkrido, Askrido, Jamkrida, dan LPS. Dasar hukum penjamin di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. 1. Mengatur kegiatan pinjaman konvensional maupun syariah. Yang kedua, menetapkan asas penyelenggaraan kepentingan nasional, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme, efisiensi, berkeadilan, edukasi, dan perlindungan konsumen. Tujuan penjaminan. 1. Menunjang kebijakan pemerintah dan pemberdayaan UMKM. Yang kedua, meningkatkan akses pembiayaan bagi dunia usaha. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dan eksklusivitas keuangan nasional. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lucy. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Veda. Kepada Veda dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum jaminan. Subjek hukum, kreditur atau pemberian pinjaman, debitur, penerima pinjaman, pihak ketiga atau penjamin, objek jaminan. Benda bergerak yaitu kendaraan, mesin, perhiasan. Benda tidak bergerak yaitu seperti tanah, bangunan, kapal. Sumber hukum yang pertama dari KUH Perdata, yang kedua dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1906 atau hak tanggungan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 atau jaminan fidusia. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yaitu penjaminan. Sifat perjanjian jaminan. Yang perjanjian jaminan bersifat accessoir atau tambahan, yang artinya keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok atau utang piutang. Yang kedua, jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian jaminan juga batal. Yang ketiga, jika perjanjian pokok beralih, perjanjian jaminan turut beralih. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau utang piutang. Asas-asas hukum jaminan. Yang bagian pertama, asas publisitas, hak jaminan atau hak tanggungan fidusia hipotek yang wajib didaftarkan. Tujuannya agar pihak ketiga mengetahui benda tersebut sedang dibebani jaminan. Yang bercontoh,
Pendaftaran fidusia di kantor pendaftaran fidusia. Asas spesialitas. Objek jaminan harus ditentukan secara jelas dan spesifik. Contohnya, menyebutkan nomor sertifikat tanah, luas, dan batas-batasnya. Asas hukum jaminan. Asas tidak dapat dibagi-bagi atau indivisibilitas. Jaminan tetap melekat utuh pada seluruh objek meskipun sebagian utang telah dilunasi. Contoh, pelunasan sebagian utang tidak membebaskan sebagian objek hak tanggungan. Asas Inbesitstelling. Barang yang dijadikan jaminan atau gadai harus berada pada penerima gadai. Contoh, emas yang digadai disimpan di pegadaian. Asas hukum jaminan. Yang bagian ketiga, asas preferensi atau droit de préférence. Kreditur pemegang jaminan berhak didahulukan dalam pelunasan dibandingkan kreditur lain. Yang kedua, asas droit de suite. Hak jaminan tetap mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada. Yang ketiga, asas pemisahan atau separatis. Benda yang dibebani jaminan bukan merupakan harta pailit jika di debitur dinyatakan pailit. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Veda. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri terkait jenis jaminan berdasarkan sifatnya. Jenis jaminan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaminan umum, yang termasuk ke dalam poin seluruh harta di debitur menjadi jaminan untuk semua utangnya. Tercantum pada pasal 1131 KUH Perdata. Yang kedua adalah kedudukan kreditur sama, konkuren, pembagian hasil secara profesional. Jaminan selanjutnya adalah jaminan khusus. Ada 3 poin. Yang pertama adalah melekat pada benda tertentu yang ditujukan secara khusus. Yang kedua, memberikan hak preference, didahulukan kepada direktur tertentu, timbul karena perjanjian khusus antara kreditur dan debitur. Selanjutnya adalah jenis jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan di Indonesia berdiri dari beberapa bentuk. Gadai merupakan jaminan atas benda bergerak yang menguasai fisiknya beralih kepada kreditur. Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak yang tetap dikuasai debitur, namun hak milik dialihkan secara kepercayaan. Hak tanggungan digunakan untuk jaminan atas tanah dan bangunan. Hipotek diterapkan untuk jaminan atas kapal berukuran tertentu atau pesawat udara. Selanjutnya adalah lembaga penjaminan kredit di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa lembaga penjaminan kredit yang berperan strategis. Perum Jamkrindo sebagai BUMN fokus menjamin kredit UMKM, dan program pemerintah seperti KUR, PT Askrindo juga berstatus BUMN yang bergerak di bidang asuransi kredit dan penjaminan untuk sektor usaha dan perdagangan. Jamkrida adalah perusahaan penjamin milik pemerintah daerah yang mendukung pembiayaan UMKM di wilayah masing-masing. Selanjutnya adalah peran lembaga jaminan. Lembaga jaminan memiliki 4 peran utama dalam perekonomian nasional. Lembaga ini memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang kurang agunan, terutama UMKM. Lembaga jaminan juga mengurangi risiko kredit macet melalui skema pembagian risiko. Di samping itu, keberadaan lembaga jaminan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi pembiayaan. Pada akhirnya, semua peran tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif. Baiklah, untuk keseluruhan kesimpulan dari presentasi ini adalah lembaga penjaminan dan hukum jaminan merupakan pilar penting dalam sistem pembiayaan di Indonesia. Hukum jamin
memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui berbagai akses dan jenis jaminan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan transaksi. Lembaga penjaminan seperti Jamkrindo dan Akrindo berperan strategis dalam mendukung UMKM dan menjaga kestabilan ekonomi nasional. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.